wal ishruna man arada an yakuna ma'allahi faqihan falyakun khashi'an fi umuri dinihi ay munqadan fiha lil haqqi qabilan lahu min ayyi qailin kana. Yang ke-20 disampaikan bahwa man arada, siapa saja yang ingin, an yakuna ma'allahi faqihan, siapa saja yang ingin menjadi orang faqih, orang ngerti, orang faham tentang agama, siapa saja yang ingin menjadi orang yang faqih, orang yang mengerti tentang agama, terutama di sini dalam hal ini tentang ma'rifat kepada Allah, falyakun khashi'an, hendaknya ia menjadi orang yang khasyi'. Khasyi' di sini artinya tunduk, fi umuri dini, di dalam segala urusan-urusan agamanya, patuh, tunduk, khusyuk di dalam menjalankan urusan-urusan agama. Maksudnya adalah munqadan fiha lil haqqi, ikuti ajaran-ajaran agama untuk menegakkan kebenaran. Artinya di sini kita dianjurkan untuk terus tunduk patuh terhadap ajaran agama, ikuti yang hak, ikuti yang benar. Qabilan lahu, terima, sambut segala hak, sambut segala kebenaran, min ayyi qailin kana, siapapun yang bicaranya. Kalau itu adalah hak, kalau itu adalah benar, siapapun yang mengatakan, kita berupaya untuk terus mengikutinya. Tapi yang jelas, yang namanya hak insya Allah akan selalu menang. Allah katakan dalam Al-Quran, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan oleh Muhammad, ja'al haqq, kebenaran pasti datang, wa zahaqal batil, kebatilan pasti lenyap. Innal batil kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu benar-benar pasti akan binasa, pasti akan lenyap yang namanya kebatilan. Tapi jangan lupa, kebatilan tidak akan pernah lenyap kalau yang hak tidak pernah dihadirkan. Kenapa Nabi Musa bisa menang? Karena Nabi melawan segala kezaliman. Kenapa Nabi Ibrahim bisa menang? Karena Nabi Ibrahim melawan kezaliman. Kenapa Nabi Muhammad pun menang? Karena segala kezaliman dilawan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan yang hak, datangkan yang hak, dengan otomatis yang batil akan lenyap dan sirna. Jangan mimpi, jangan menghayal. Ketika kita diam, tidak menyampaikan yang hak, tidak menyampaikan yang benar, berharap kebatilan akan lenyap. Tidak, jangan berharap, jangan menghayal. Pasti kebatilan akan terus ada. Makanya ayatnya jangan dipotong. Kadang-kadang kan ada suka motong-motong ayat. Tenang aja deh, gak usah bingung, gak usah resah, gak usah bimbang. Innal batila kana zahuqa. Ayatnya di situ dibacanya dari awal dong. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah kalau kita diam-diam aja nggak mungkin. Kalau tidak dilawan nggak mungkin. Nggak mungkin bisa lenyap itu kebatilan.
Kalau tidak ada yang protes, kalau tidak ada yang interupsi, nggak mungkin kebatilan itu akan lenyap. Tapi setidaknya ketika ada reaksi dari umat, ketika ada kebatilan merajalela, insya Allah kebatilan dengan sendirinya akan sirna nantinya, insya Allah. Ya seperti yang lagi rame kan ya, apa sih Permendikbud 30 tahun 2021 terkait kekerasan seksual. Itu ada ujungnya itu asal suka sama suka, korbannya senang, korbannya suka, itu tidak masuk kena delik hukum nantinya. Ya kalau lihat dari tanda kutip berarti itu artinya kalau suka sama suka meskipun zina ya boleh. Nauzubillah min dzalik. Apapun nanti alasannya, dari kata-kata itu sudah terbaca. Yang jelas Allah sudah katakan wala taqrabuz zina. Jelas gak usah main-main lah. Jangan dekat-dekat zina. Udah. Kalau mau kekerasan seksual selesaikan. Sampai ada pernyataan baru lagi. Universitas perguruan tinggi yang tidak mengikuti aturan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 akan dicabut izin. Astagfirullahaladzim. Ini mau sampai kapan? Nah, untungnya ada kelompok-kelompok umat Islam yang masih berani. Berani apa? Berani protes. Berani memberikan argumen-argumennya. Ini tidak sesuai dengan aturan kita, dengan ajaran kita. Kita bukan negara bebas, bukan negara liberal. Kita negara beragama, berketuhanan yang Maha Esa. Nah ini. Nah jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita ingin jadi faqih, ya, menjadi orang yang faham, mengerti, maka kita harus menjadi orang yang tunduk patuh terhadap hak dalam menjalankan ajaran agamanya. Dari mana saja sumbernya? Asal benar. Dari mana saja sumbernya? Asal benar. Yang baik ambil, yang buruk ya buang. Contoh, ya, ayam ada dua yang keluar dari pantatnya. Satu telur, satu kotorannya. Meskipun sama-sama keluar dari pantat ayam, kalau telurnya kita ambil. Karena apa? Baik. Ya. Kadang-kadang suka ada di postingan media sosial orang-orang yang kelihatannya sepertinya apa ya, kayak compang-camping gitu ya, kayak bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama gitu ya, tapi ngomongnya, nasihatnya baik, ya udah ambil sama kita, ambil aja nasihat-nasihat baik, toh manfaat buat kehidupan kita. Ya artinya jangan hanya sekedar melihat tampilan luar saja. Ya, kadang-kadang kan kita melihat tampilan luar. Dikatakan dalam satu ungkapan bahwa al-insan makhbu tahta tailasani. Seseorang bisa bersembunyi di balik pakaiannya, tapi tidak pernah bisa bersembunyi. Lais makhbu tahta tayyi lisani. Jadi seorang itu bisa bersembunyi di balik pakaian tapi tidak bisa bersembunyi di balik lisannya. Artinya apa? Ya kadang-kadang kan kita bisa terjebak juga sama orang pakai imamahnya gede gitu ya. Pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban rida. Ya kita bisa terjebak juga sama dia. Artinya kita akan menyangka dia orang alim, orang pandai, tapi dia tidak bisa menyembunyikan lisannya. Ketika dia ngomong kita tahu bahwa oh ini berarti bukan orang alim dia. Ketika dia bicara ketahuan oh dia tidak ngerti ilmu berarti. Nah jadi di sini manusia bisa bersembunyi di balik pakaian, tapi tidak bisa bersembunyi di balik lisannya. Ya meskipun pakai pura-pura, pakai jubah, pakai segala macam gitu ya. Padahal dia bukan kiai, bukan ulama ya. Kita cium tangan bolak-balik.
Karena kita sangka dia udah ulama, ternyata bukan. Setelah dia bicara ternyata ngomongnya nganggur gitu. Nah, ini manusia bisa seperti ini. Nah, makanya kita tidak melihat dari mana sumbernya, siapa yang bicara. Yang penting itu adalah hak. Kita ambil, kita ikuti yang hak tadi. Kita jalankan yang hak tadi. Yang berikutnya wal hadi wal ishrun, yang ke-21, man arada an yakuna hakiman, siapa saja yang ingin menjadi orang yang hakim. Hakim itu artinya bijak ya, orang yang hakim, orang yang bijak, orang yang bisa menjadi ahli hikmah. Syaratnya apa? Falyakun aliman, maka dia harus menjadi orang yang alim, orang yang mau belajar ilmu, mencari ilmu. Dikatakan dalam satu keterangan, jadilah kamu orang alim. Kalau nggak bisa jadi alim, muta'allim. Nggak bisa jadi muta'allim, mustami. Nggak bisa jadi mustami juga, udah jadi muhib, pecinta ilmu, pecinta ulama. Kalau nggak bisa empat-empatnya, yang penting jangan wala takun jahilan, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima apa? Ya kelima mah berarti ngaji enggak, ngajar enggak, dengerin enggak, cinta ilmu juga tidak. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita mah alhamdulillah ngaji terus. Kalau sudah dapat ilmunya nanti kita ajarkan lagi kepada yang lain. Kalau nggak sempat belajar sempurna, ya sudah kita jadi mustami aja, ngajinya jadi pendengar-pendengar. Kalau pesantren sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Kalau sekarang kita harus pesantren, duduk di pesantren rasanya nggak mungkin itu. Usia udah seperti ini harus pesantren lagi gitu ya. Ya lihat dari syariat mah kayaknya berat banget gitu. Udah 60, 63, meskipun tidak menutup kemungkinan. Dulu juga ada seorang ulama besar, 80 tahun dia baru belajar, 80 tahun umurnya baru ngaji, 80 tahun kemudian jadi ulama besar. Tidak menutup kemungkinan. Tapi secara syariat rasanya berat untuk kita ya, kalau masih kecil, SMP, SD, SMA, masih seger lah untuk pesantren ya. Ngaji di pesantren, ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu Al-Quran dan segala macamnya. Nah, jadi kalau ingin jadi orang yang hakim, yang mengerti hikmah, falyakun aliman, maka dia harus menjadi orang yang alim, orang yang pintar, orang yang mengerti ilmu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada aw raha, siapa saja yang berangkat di pagi hari, wa huwa fi ta'limi dini, dalam rangka belajar ilmu agamanya. Kita berangkat mau ngaji, mau belajar, fahuwa fil jannati, pada hakikatnya ia sedang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ngaji, orang yang belajar artinya sedang duduk di surga. Amin. Jadi kita semua yang duduk di sini di masjid ya artinya duduk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fadilah daripada menuntut ilmu. Ya, Masya Allah, luar biasa fadilah menuntut ilmu itu. Ya tentunya pasti dalam mencari ilmu itu tidak akan terlepas dari segala macam halangan, rintangan, cobaan dan segala macam, pasti berat. Untuk ngaji itu Masya Allah luar biasa. Untuk dapetin surga mah berat. Al jannatu huffat bil makari wan nar huffat bis syahawat. Kalau surga mah diliputinya dengan keengganan, bawaannya tuh males aja, apalagi rintik-rintik hujan. Itu bikin males luar biasa. Jangankan muridnya, jangankan yang ngajinya, gurunya juga sama. Tapi saya masih ingat ya Allah, kita belum bisa ngikutin. Allah yarham
Syekh Abdullah bin Nuh. Beliau ulama besar, orang Cianjur, tinggal di Bogor, termasuk salah satu tokoh selevel dengan Kiai Nur Ali di Bekasi. Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini punya jadwal pengajian di satu majelis. Hujan, pas mau berangkat hujan, kata anaknya, kata muridnya, "Mama, hujan atau libur aja dulu." Begitu apa jawaban mama? "Kalau mama libur, itu nanti kasihan kalau ada jemaah yang udah hujan-hujanan datang gimana? Mereka nungguin mau ngaji, mamanya nggak datang, padahal mereka udah berkorban sampai basah-basahan kehujanan." Nah kalau kita kan kadang-kadang nggak begitu, gerimis dikit, izin ya libur dulu. Kadang-kadang kita begitu, belum bisa ngikutin. Masya Allah, luar biasa. Seorang ulama besar, seorang alim, tawaduknya luar biasa. Mau ceramah, mau pengajian, dijemput pakai mobil bemo dulu, naik, nggak nolak. Beda dengan ustadz-ustadz sekarang yang udah terkenal. Mana ada mau dijemput pakai bemo? Sampai ada ustadz nelpon dulu sama panitia, "Tar dulu nih, aneh mau nanya dulu nih, nanti aneh dijemputnya pakai mobil apa? Dijemput pakai mobil apa? Kalau mobil biasa aneh nggak mau lah. Tolong ya agak bagusan dikit mobilnya." Astagfirullahaladzim. Kalau mau ngikutin dakwahnya Nabi, waduh berat luar biasa. Kita mah ustadz-ustadz zaman sekarang udah senang banget hidupnya, ngajar udah enak banget pokoknya. Mobil ada, fasilitas ada. Tapi dulu Nabi dakwah bagaimana? Ini Masya Allah luar biasa. Namanya kadang-kadang sedih gitu. Ada ustadz suka, aduh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau orang Sunda bilang mah, kan bebelian gitu. Ya, bebelian itu jual mahal. Gitu. Nah, di mana tempatnya? Aduh, anak nggak level tempat itu, yang lain deh. Astagfirullahaladzim. Saya masih ingat ngobrol sama Kiai Haji Sanusi Azhari, doktor. Tawaduknya luar biasa. Beliau sampai masuk ke pelosok-pelosok ngajar, datang. Sampai ke ujung Lewiliang, ujung Jasinga, datang. Diundang untuk ngajar. Dia cerita sama saya, "Bapak suka sedih lihat pembalik-pembalik sekarang sok jual mahal. Kalau tempat pelosok nolak dia, yang tempat-tempat kampung nolak dia, ingin yang di kota." Padahal jangan lupa, kenapa dia bisa masyhur? Kam min masyhurin bi barakatil mastur. Berapa banyak orang yang masyhur di alam dunia ini karena keberkahan orang yang mastur, wali-wali yang mastur, yang tidak terbuka, yang tertutup, tidak terlihat oleh siapapun. Siapa di antaranya? Kiai-kiai di kampung. Ayah dan ibu kita itu wali-wali yang mastur. Tidak akan mungkin kita jadi seperti sekarang, tidak mungkin jadi terkenal tanpa jasa-jasa mereka semuanya. Nah terkadang kadang-kadang kita suka melupakan itu. Ini bismillah, kita niat sekarang orang-orang yang alim kita hargai siapapun dia. Ya seandainya kita tidak jadi alim, jadi pecinta orang-orang alim lah. Tidak kita yang jadi alim, insya Allah anak kita yang jadi nantinya. Enggak kita yang jadi, enggak anak kita yang jadi, cucu kita jadi, insya Allah itu mah jaminan. Kalau sekarang bapaknya cinta ilmu, bapak-bapak yang hadir di sini enggak jadi kiai, enggak jadi ajengan, enggak apa-apa, terus aja ngaji. Suatu saat anaknya akan jadi kiai. Anaknya tidak jadi, cucunya akan jadi. Pasti itu. Kalau saat ini kita mencintai ilmu dan mencintai ahli ilmu, insya Allah itu jaminan itu. Rasulullah yang mengatakan, kalau saat ini kau mencintai ilmu, kau mencintai ahli ilmu, kalau kau tidak jadi ahli ilmu, suatu saat anakmu akan menjadi ahli ilmu. Kalau tidak anakmu, cucumu yang akan jadi ahli ilmu. Jadi nggak akan nyesel kalau kita terus ngaji. Masalah pinter urusan kedua deh. Bismillah, kita ngaji aja udah.
Rasanya kita ngaji seminggu sekali, tiap malam Ahad, dengan ustadz, bagian fikihnya, bagian hadisnya, bagian segala macamnya. Kalau lihat syariat, jauh kalau kita harus jadi ulama besar itu. Tapi setidaknya dengan kita mahabbah kepada ilmu. Ada orang kiai bukan, ustadz bukan, ajengan bukan, tapi dia mahabbah betul sama ulama, anaknya jadi kiai semua. Nggak mustahil itu, bisa terjadi asal tertanam rasa mahabbah kepada ilmu dan kepada ahli ilmu. Nah, jadi siapa yang berangkat untuk mencari ilmu agama, berarti dia berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa hadza ma yuqalu indal qiyam minad daras. Nah, ini diajarkan oleh Syekh Ali Al-Maghribi. Syekh Ali Al-Maghribi mengajarkan doa. Kalau kita selesai belajar, kita selesai ngaji, baca doa ini. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu. Ya Allah, aku titipkan kepadamu ma qara'tuhu, ilmu yang sudah aku baca, ilmu yang sudah aku pelajari. Fardudhu ilayya, ya Rabb, tolong kembalikan padaku ilmu itu, indah hajati ilai, di saat aku butuh akan ilmu itu. Sekarang kita ngaji. Pas kita butuh, akan keluar dengan sendirinya. Mama Abdullah bin Nuh pernah mengajarkan, murid-muridmu jangan kau ajarkan seperti beliau. Beliau tahu beliau? Beliau kan diajak salam, diajar salam bisa ya. Assalamualaikum, beliau bisa. Artinya jangan diajar beliau tapi nggak paham. Jangan diajar anak murid itu seperti beliau tapi nggak paham. Beliau nggak paham apa yang dia ucapkan. Tapi kata mama, suruh anak muridmu ngaji aja biar banyak. Ngaji. Suatu saat akan keluar dengan sendirinya. Itu tadi, Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilai.